Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Baik, omongan sejauhan kali ini ya mengenai akar kompleksitas masalah di Jakarta dan juga manfaat dengan adanya kebijakan pindah ibu kota untuk Jakarta itu sendiri. Edisi omongan kali ini ya dibuka dengan kisah seorang anak muda ya yang bernama Cusdiawan. Ya, saya sendiri ya, asli orang Indramayu. Ketika Cusdiawan berpikir untuk bagaimana caranya meniti karir yang lebih baik ya, yang ada di pikiran Cusdiawan adalah ya merantau ke Jakarta karena ada persoalan akses segala macam ya. Nah, tapi yang jadi soal itu orang yang memiliki pemikiran seperti Cusdiawan tadi ya, ada banyak jumlahnya di Indonesia ini. Ada banyak pemuda atau bahkan orang tua ya yang mempunyai pikiran bahwa dengan mengadu nasib ke Jakarta, maka hidup mereka akan jauh lebih baik. Nah, seiring dengan semakin banyaknya arus urbanisasi atau migrasi ke Jakarta, hal tersebut menimbulkan masalah kependudukan gitu, yaitu tingkat kepadatan penduduk di Jakarta yang semakin tinggi. Nah, masalah kepadatan penduduk tadi ya menimbulkan masalah lain atau masalah sosial yang sifatnya lebih kompleks gitu. Ya seperti kemacetan, lingkungan yang pencemaran lingkungan gitu, polusi segala macam gitu ya. Pokoknya masalah ekologis lah ya. Mengapa gitu? Karena dengan seiring pertumbuhan penduduk yang tinggi gitu menyebabkan daya dukung dan daya tampung kota gitu yang semakin menurun. Nah, inilah akar persoalan Jakarta yang kemudian menjadi sangat kompleks gitu. Misalnya ya, kalau kita membaca data ya, pada tahun 2000 ya, jumlah penduduk di Jakarta ya sekitar 8 jutaan ya. Dan di tahun 2023 ya data BPS ya, menunjukkan jumlah penduduk di Jakarta ya sekitar 10 juta gitu. Belum lagi perkembangan penduduk di sekitar daerah Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan seterusnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, masalah tadi ya sekali lagi ya, masalah kepadatan penduduk tadi ya sekali lagi ya menimbulkan persoalan yang sangat kompleks gitu, yang sulit ditangani gitu dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya sektoral ataupun parsial. Nah, maka gitu ya, saya ya berpandangan bahwa kebijakan perpindahan ibu kota adalah kebijakan yang radikal lah, untuk memecah persoalan kepadatan penduduk tadi. Kalau ada yang misalnya mencoba berpikir kritis ya, seperti memangnya kalau ada perpindahan ibu kota Jakarta akan sepi gitu. Nah, memang Jakarta akan tetap ramai ya, itu satu ya. Dan Jakarta memang akan tetap menjadi kota megapolitan ya. Tapi gitu, kalau kita berpikir atau mau berpikir secara proporsional, kira-kira mana yang lebih bisa mengatasi masalah kependudukan tadi ya, atau sekurang-kurangnya menekan jumlah laju pertumbuhan penduduk ketika Jakarta gitu tetap menjadi satu-satunya magnet tunggal gitu ya, dengan katakanlah ketika ada magnet baru di luar Jakarta atau di luar Jawa secara umumnya. Ya, jawabannya ya jelas ya. Yang kedua, ketika ada pusat pertumbuhan baru atau epicentrum baru ya dalam wujud ibu kota baru di Kalimantan ya, yang diharapkan akan menggerakkan kota-kota atau daerah-daerah di sekelilingnya, itu kan akan menimbulkan suatu opsi atau alternatif yang setara gitu, atau bahkan mungkin eh, sekurang-kurangnya mendekati gitu, atau bisa juga bahkan lebih baik gitu dari Jakarta bagi orang-orang di daerah-daerah gitu dalam melakukan migrasi ataupun urbanisasi. Ya kita ya bisa membayangkan misalnya ketika di Kalimantan ada epicentrum baru ya, bukan hanya orang-orang di Kalimantan mungkin yang atau anak-anak muda terbaik di Kalimantan ya yang memiliki pikiran
oh iya di Kalimantan kita punya pusat pertumbuhan baru, ya lebih baik ya kita ya berkarir di Kalimantan juga ya tidak kalah menjanjikan gitu. Nah, bukan hanya orang Kalimantan gitu yang nantinya punya pikiran seperti itu gitu, sehingga ya mereka ya punya alternatif yang tadi ya tidak kalah dengan saat mereka memilih bermigrasi di Jakarta. Tapi bahkan bisa juga orang-orang di Jawa pun ya, orang-orang di Jawa ataupun orang-orang di Indonesia yang timur gitu ya, ya memiliki pemikiran yang sama juga gitu. Mereka memiliki alternatif yang katakanlah tidak kalah dibandingkan saat mereka memilih bermigrasi di Jakarta. Nah, seiring dengan katakanlah ya sumber daya manusia ya tadi ya yang sebut saja misalnya talenta terbaik misalnya yang mencoba mengadu nasib di daerah seperti Kalimantan ya misalnya. Bukankah sumber daya manusia yang baik itu ya yang mereka tidak terfokus lagi kepada Jakarta ya akan mempunyai imbas juga terhadap katakanlah pembangunan di daerah yang bersangkutan ya. Jadi ya walaupun misalnya angka pertumbuhan penduduk di Jakarta itu tetap ada ketika ada kebijakan pindah ibu kota tadi ya. Tapi setidaknya sekali lagi lajunya bisa ditekan itu. Misalnya ya, jika dalam pola pembangunan yang lama ya di mana Jakarta menjadi satu-satunya magnet ya. Misalnya ya tadi misalnya yang dari 8 juta pada tahun 2000 ya menjadi 10 kurang lebih 10 juta di tahun 2023 ya, belum lagi di daerah-daerah sekelilingnya yang lebih pesat lagi ya. Nah, kalau ada pusat epicentrum baru tadi ya, ya kita ya mungkin ya harapannya bisa menekan misalnya dalam kurun waktu 20 sampai 25 tahun misalnya total kenaikan penduduk misalnya di kisaran misalnya cukup 1 juta atau 1,5 juta misalnya. Nah, hal lainnya juga ya, ketika ya pola pembangunan lama itu terus berlanjut, artinya Jakarta tetap menjadi satu-satunya magnet tunggal ya. Kira-kira mana yang lebih memudahkan ya bagi misalnya ya Jakarta itu sendiri ya dalam upaya menata kotanya ketika daya atau tingkat urbanisasi penduduk itu tetap tinggi gitu sehingga menekan gitu daya dukung dan daya tampung kota gitu dengan saat Jakarta gitu berusaha menata diri saat daya dukung dan daya tampung itu ditekan sebaik mungkin gitu dengan adanya alternatif tadi gitu. Ya jawabannya ya sekali lagi jelas daya saat Jakarta berusaha untuk menata diri dan di sisi lain daya tekan terhadap kota Jakarta sendiri itu dikurangi atau beban terhadap Jakarta itu sendiri dikurangi. Jadi kalau kita berpikir secara proporsional sesungguhnya kebijakan pindah ibu kota ya akan bermanfaat bagi Jakarta gitu dan akan membuat Jakarta ya lebih berpeluang dan lebih memudahkan bagi Jakarta untuk menata diri ya walaupun memang ada prasyarat lainnya jadi tidak secara otomatis juga gitu ada prasyarat lain ya misalnya ya seperti tadi ya perlu ada kepemimpinan publik gitu ya kemudian perlu ada visi seorang pemimpin gitu ya yang katakanlah ya memiliki cara pandang pembangunan yang komprehensif ya. Nah, dan juga kok memerlukan juga koordinasi yang lebih baik antara Jakarta dengan Bodetabek gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dan bagi saya juga ya di dalam sebuah tulisannya saya, rekan-rekan bisa baca nanti di tulisan di sebuah buku yang dieditori oleh Pak Leo dan Kang Jona Silas ya mengenai IKN dan masa depan Republik. Saya justru berpandangan bahwa kebijakan IKN ya kalau kita sekali lagi ya melihat secara proporsional ya hal itu bisa menghadirkan yang saya sebut sebagai keseimbangan ekologis gitu. Pertama ya, ketika sekali lagi kepadatan penduduk di Jakarta itu terus meningkat ya, dan tidak didukung dengan daya dukung kota ya dan daya tampung kota yang semakin menipis, bukankah itu bisa menimbulkan bencana ekologis yang lebih besar lagi dan menyebabkan Jakarta semakin rentan dan kondisi kesehatan, kondisi keselamatan manusia ya lebih rentan terancam. Nah, jadi ya hal itu ya berkaitan dengan katakanlah keseimbangan ekologis juga gitu. Terlebih lagi ya di daerah Kalimantan tuh yang diproyeksikan menjadi ibu kota baru itu gitu.
hal yang perlu kita garis bawahi lagi ya, hutan-hutan yang dibabat itu kan sebetulnya ya adalah hutan industri ya, hutan industri sekali lagi ya. Jadi justru ya berpotensi di sekitar IKN itu ya lebih bagus. Tapi sekali lagi dengan catatan, jika yang paradigma yang melandasi kebijakan IKN itu benar-benar dilaksanakan, seperti misalnya bagaimana komitmen negara gitu atau pemerintah gitu dalam membangun kota hijau misalnya atau kota hutan ya. Terus juga kota pintar misalnya. Jadi bukan hanya mempertimbangkan kemajuan teknologi yang akan digunakan di IKN gitu, tapi menyangkut lingkungan juga gitu. Jadi justru ya bagi saya itu justru kalau kita berpikirnya secara proporsional, adanya IKN ya bisa menghadirkan kondisi ekologis yang sesungguhnya lebih seimbang gitu. Nah, sekali lagi walaupun dengan beberapa catatan tadi ya. Nah, kemudian ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, rekan-rekan sekalian, poin terakhir dari saya nih ya. Kadang-kadang kan orang kan ngomong bahwa ada potensi kerusakan lingkungan dan seterusnya ya dalam suatu kebijakan pembangunan. Nah, di luar pembangunan atau di luar kebijakan IKN juga ya. Nah, tapi yang perlu ingin saya tegaskan, nah, secara teoritis bahwa yang namanya pembangunan tuh dimanapun ya selalu bisa menghadirkan potensi kerusakan gitu. Mengapa seperti itu ya? Sekali lagi ya, karena secara teoritis gitu, di dalam pembangunan melibatkan rekayasa fisik ataupun lingkungan ya, dan bahkan rekayasa sosial. Ya, kalau kita hanya terpaku pada potensi kerusakannya tadi ya, ya tidak akan ada yang namanya kebijakan pembangunan dimanapun gitu ya. Kita yang ngebangun kampus atau apapun juga bahkan ya ada pohon yang ditebang dan seterusnya juga kan. Tapi bukan berarti kita membenarkan ada kerusakan lingkungan tadi gitu ataupun kerusakan tadi ya. Nah, cara berpikir yang benar gitu menjadikan potensi kerusakan tadi ya sebagai tantangan agar bisa diminimalisasi di satu sisi gitu. Atau dengan kata lain, nah, dampak negatif atau potensi dampak negatif dari suatu pembangunan tadi ya bisa diminimalisasi pada satu sisi gitu, dan pada sisi yang lain gitu ya kita bisa lebih memaksimalkan dampak positif dari suatu pembangunan tersebut gitu. Jadi sekali lagi ya, masalah tadi ya harusnya diletakkan sebagai tantangan dalam pembangunan, terlebih lagi di era sekarang dengan adanya kemajuan sains dan teknologi mutakhir ya. Jadi ya proses untuk meminimalisasi dampak negatif tadi ya sebetulnya ya jauh lebih dimungkinkan. Tinggal yang menjadi soal negara serius enggak untuk meminimalisasi potensi kerusakan tadi itu kan. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ya sekali lagi ya diperlukan memang ya cara pandang yang lebih proporsional. Ya cukup sekian dari saya ya. Ya segitu dulu ya. Terima kasih. Wassalam.